Tanggal 16 Maret, hari ke-76. Bacaan 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 8. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Garis besar. Bangsa Israel mencoba memenangkan perang dengan cara yang salah. Membawa tabut Allah ke medan pertempuran seperti jimat keberuntungan. Hasilnya kekalahan telak. Tabut dirampas Filistin dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas di medan perang. Kabar ini menjadi pukulan terakhir bagi Eli. Ia pun meninggal. Seorang bayi yang lahir pada hari itu diberi nama Ikabod, yang berarti kemuliaan telah lenyap dari Israel. Namun Tuhan tetap berdaulat. Di tangan Filistin, tabut Allah justru menjadi malapetaka. Dewa mereka, Dagon, jatuh tersungkur dan berbagai bencana melanda mereka hingga akhirnya tabut itu dipulangkan. Samuel lalu memimpin Israel dalam pertobatan dan membawa kemenangan. Tapi kemudian rakyat menuntut seorang raja, seperti bangsa-bangsa lain. 1 Samuel pasal 8 ayat 20. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Renungan harian. Ada sebuah ungkapan yang terdengar sederhana, tapi dalam maknanya orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Orang bodoh mengulanginya. Samuel tumbuh di sisi Eli. Ia melihat langsung bagaimana kelalaian Eli dalam mendidik anak-anaknya berujung pada tragedi besar. Tapi anehnya, Samuel melakukan kesalahan yang sama. Anak-anaknya tumbuh menjadi hakim yang korup, menerima suap dan membelokkan keadilan. Mengapa kesalahan yang sama bisa terulang? Jawabannya ada di 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai 17. Samuel adalah pemimpin yang sibuk, berkeliling dari kota ke kota untuk memimpin dan mengadili Israel. Pelayanannya luar biasa, tapi ada satu hal yang tampaknya terlewat, waktu bersama keluarganya. Ini bukan tuduhan, ini cermin. Bagi Anda yang memiliki anak atau tanggung jawab mendidik seseorang, seberapa sering jadwal Anda mencerminkan bahwa mereka adalah prioritas? Kesibukan dalam hal-hal yang baik pun bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hal yang paling penting. Tidak perlu berubah besar, mulailah dari yang kecil. Sarapan bersama, obrolan singkat sebelum tidur, atau sekedar hadir tanpa distraksi. Momen-momen kecil itu jauh lebih berkesan dari yang Anda kira. Kesibukan bukan alasan. Anak-anak Anda tidak butuh ayah yang sempurna. Mereka butuh ayah yang hadir. Pendalaman. Janji yang dicabut. 1 Samuel pasal 2 ayat 30 sampai 31. Tuhan pernah menjanjikan bahwa keturunan Harun akan menjadi imamnya selamanya. Tapi janji itu bersyarat, dan Eli serta anak-anaknya gagal memenuhinya. Ketika mereka tidak lagi memuliakan Tuhan, janji itu dicabut. Pasal 2 ayat 30 sampai 31. Pada masa Daud, Tuhan menunjuk Sadok sebagai imam yang setia sebagai penggantinya. Pasal 2 ayat 35. Hadirat Tuhan yang menghakimi. 1 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 7. Kehadiran Tuhan tidak otomatis menjadi berkat bagi semua orang. Bagi mereka yang tidak menghormatinya, hadiratnya justru bisa menjadi penghakiman. Filistin mengalaminya secara langsung ketika menyimpan tabut Allah dan ditimpa malapetaka bertubi-tubi. Pasal 5 ayat 6 sampai 7. Kisah serupa tentang betapa seriusnya Tuhan soal kekudusan bisa Anda temukan dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 19,
Imamat pasal 16 ayat 2, Bilangan pasal 3 ayat 4, 1 Tawari pasal 13 ayat 9 sampai 10, dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Harga sebuah raja. 1 Samuel pasal 8 ayat 11 sampai 18. Samuel tidak langsung menolak permintaan rakyat. Ia justru memperingatkan mereka dengan rinci dalam 8 ayat. Pasal 8 ayat 11 sampai 18. Coba baca ulang bagian itu dan hitung berapa kali muncul frase akan diambilnya. Anda akan menemukan betapa mahalnya harga dari pilihan yang tampaknya masuk akal di mata manusia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.